Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Program kita hari ini seperti biasa setiap minggunya yaitu Sunday Word of Life. Edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 16 Juni 2024. Dan tentunya di dalam penanggalan Ibrani kita sudah masuk di dalam bulan Sivan, bulan ketiga dari penanggalan Ibrani 5784 ini. Di dalam bulan ini kita masuk ke dalam bulan atau masa Shavuot, ya, Pentecost. Ya. Dan saya juga mau mengucapkan Happy Shavuot, Happy Pentecost, ya, Shavuot Shameah. Karena ini adalah waktu di mana kita dapat mengalami Ruach Kodes, Roh Kudus yang akan terus membawa kita masuk ke dalam satu identitas yang luar biasa yang Abba Bapa Adonai Elohim sudah siapkan dari awalnya. Saya tidak mau lebih panjang lagi karena nanti ke depannya Bapak Timothy Parengkuan yang akan menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, mari bersama saya kita datang kepada Dia, Adonai Elohim yang mempunyai firman itu. Oh, terima kasih Abba, terima kasih. Terpujilah namamu Abba, Baruata Adonai Elohim, Beshem Yeshua Hamashiach. Terpujilah Engkau ya Abba Bapa di dalam nama Yeshua Hamashiach. Kami mengucap syukur untuk Ruach HaKodes, Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang akan terus membawa kami masuk ke dalam pengalaman yang baru bersamamu. Kami mengalami identitas yang baru, kami mengalami realitamu. Terima kasih Abba. Dan saat ini dimanapun kami berada yang menyaksikan tayangan ini, apapun kondisi kami, kehadiranmu Ruach Kodes, Roh Kudus, biar bekerja di tengah-tengah kami. Karena Engkaulah roh kebenaran itu. Engkau juga adalah roh kesaksian Yeshua Hamashiach. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Di dalam namamu ya Yeshua Hamashiach, Yesus Tuhan. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Welcome to the Sunday Word of Life, ya, hari yang Tuhan beri buat kita semua. Ya, seperti tadi saya sudah dikatakan di awal, saya juga mau sampaikan buat Anda, ya, Hak Shavuot Sameach. Selamat merayakan hari Shavuot atau hari Pentakosta. Memang kalau kalender Ibrani Shavuot baru dimulai sekarang ini karena jatuhnya di bulan Sivan. Tapi kalau Gregorian sudah lalu, tapi bulan ini adalah bulan perayaan besar bagi orang-orang Israel. Dan kami dalam komunitas kami, karena kami mengadopsi penanggalan Ibrani, tentu perayaan Pentakosta kami sesuaikan dengan penanggalan atau bulan-bulan Ibrani, yaitu bulan Sivan sekarang. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Sama-sama saya ajak kita buka hati kita untuk menerima kebenaran. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan dulu beberapa lagu. Kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul datang karena Dia adalah satu pribadi yang akan meresponi setiap undangan dari kita masing-masing. Haleluya. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi dari atas katakan, Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan
baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kali lagi dari awal. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Tuhan, kami mau, kami rindu. Engkau hadir, ya Roh Kudus. Kuasa-Mu Kau nyatakan. Oh, ada kelepasan. Oh, ya Bapa, kami rindu Engkau hadir dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Oh, ya Roh Kudus.
memuji langkah. Tuhan kami rindu. Roh Kudus, kami undang hadir bersama dengan kami. Hanya Engkau yang dapat melepaskan kami, Engkau yang memerdekakan kami. Oh, ini yang kami rindukan, ya Roh Kudus, hadir bersama kami, tinggal di dalam kami, ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Engkau hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya. Ketika saudara percaya, saudara katakan Engkau hadir, maka Dia hadir dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Oh, Roh Kudus hadir
bersama kami. Oh, kami menyambut Engkau, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, Baruch Adonai Eloheinu Yeshua Mashiach Melech Haolam. Permuliakanlah namamu, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Yeshua Juru Selamat kami. Kami berterima kasih buat hari yang Kau beri. Pada hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mau mendengarkan kebenaran, Kau beritakan kepada kami, Kau mau sampaikan kepada kami. Kami mau ada di dalamnya, kami mau tenggelam di dalamnya. Kami menyambut kebenaran-Mu, kami buka hati kami untuk itu. Dalam nama Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Wow. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kita mengucap syukur kalau kita bisa jumpa lagi di hari ini, hari Minggu ini kita mengupas tentang perayaan yang ada pada orang Yahudi, yaitu perayaan Shavuot, di mana hari Kamis ya kita sudah adakan celebration Shavuot kita dengan tema yang kita bagikan hari Kamis kemarin, yaitu Our True Identity. Penting sekali ya Bapak Ibu Saudara, dimana ketika kita betul-betul mengerti peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita pun tahu apa yang menjadi bagian kita. Anda sudah ikuti dari kami punya perayaan bahwa kalau kita tidak menyambut Roh Kudus, maka hidup kita pasti kacau. Dan kalau kita tidak mengerti apa yang Roh Kudus bawa, apa yang Roh Kudus hadirkan dalam hidup kita, kita pun tidak dapat apa-apa. Karena apa yang saya ketahui adalah ketika orang Kristen merayakan Pentakosta itu, maka orang Kristen hanya merayakan Roh Kudus yang ada di loteng Yerusalem itu. Ya. Roh Kudus hadir di loteng Yerusalem itu adalah janji daripada Tuhan. Dan ketika dia hadir, maka dia memenuhi 120 orang murid yang ada di sana. Kemudian dari situ Injil mulai diberitakan ya. Kabar gembira, kabar baik mulai diberitakan, luar biasa dahsyatnya. Dan pelayanan murid-murid Tuhan pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, kemudian bagaimana Petrus berdiri berkhotbah, langsung ribuan orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Kristen yang saya ketahui, saya dibesarkan dalam keluarga pelayanan ya, jadi istilah perayaan Pentakosta itu saya sudah tahu betul bahwa pada umumnya orang Kristen merayakan perayaan Pentakosta karena Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kemudian ada ayat yang kemudian dikhotbahkan bahwa kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, sampai di situ, tetapi kekuatan dari sebuah kesaksian yang saya lihat, yang saya lalui dalam perjalanan hidup saya, melihat kekuatan dari kesaksian karena ada Roh Kudus, maka itu tidak kelihatan dengan kuat. Padahal ini saya mau tampilkan beberapa ayat yang tertulis bahwa ketika Roh Kudus itu hadir ya, dia ini menyingkapkan banyak hal. Ada hal-hal yang dia mau bukakan kepada kita ya. Ada hal-hal yang dikatakan kalau dia hadir, ini dia nih. Saya mau tampilkan kebenaran ini, kita akan lihat bersama-sama supaya kita semua mengerti bahwa kehadiran Roh Kudus tidak hanya soal bahasa roh, soal loteng Yerusalem, dan kesaksian itu harus kuat ya. Kesaksian harus kuat dibagikan. Nah, ini Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh ya, bukan cuman sebagian setengah atau bukan cuma dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kita sudah tahu bahwa Yeshua sendiri katakan bahwa kalau dia datang ya, yaitu Roh kebenaran,
Roh kebenaran itu akan hadir dan roh kebenaran itu akan membawa kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita harus pahami bahwa peran Roh Kudus tidak hanya memberikan bahasa yang baru, tetapi kehadiran Roh Kudus ini akan menyingkapkan hal-hal yang tadinya kita tidak pahami, yang tadinya kita tidak ketahui. Tetapi melalui kehadiran Roh Kudus ini, maka dia akan menyingkapkan satu perjalanan ke depan. Dia akan menyingkapkan seluruh kebenaran. Apa itu seluruh kebenaran? Seluruh kebenaran yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah satu kenyataan yang lain, satu realita yang lain, yang hanya bisa dinyatakan oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu akan menyatakannya setelah penebusan ada. Makanya kalau kita tidak terkoneksi Bapak Ibu dengan kehidupan orang-orang Yahudi, Ibrani dengan perayaan-perayaan mereka, maka kita tidak mengerti. Kenapa? Karena kalau perayaan orang Yahudi menyambut perayaan Shavuot ini, yang adalah perayaan Pentakosta ini terlebih dahulu mereka mundur bukan mundur, tetapi itu ada perhitungan untuk sampai kepada perayaan Shavuot atau Pentakosta. Maka itu ada hitung-hitungannya, ya. Ada hitung-hitungannya yang dikatakan bahwa kamu harus menghitung. Perayaan itu harus ada hitung-hitungannya. Ketika kamu menghitung itu, maka kamu ya nanti, jadi ada maksudnya. Seperti ini ya dalam Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Nah, 7 minggu itu sama dengan 49 hari kalau dari sesudah Sabat. Tetapi kalau termasuk hari perhentian atau hari Sabat itu totalnya jadinya 50 hari. Tapi mulai dihitung sesudah Sabat. Kenapa? Sesudah Sabat itu adalah hari yang baru atau new beginning. Jadi new beginning itu dihitung 49. Ya, dihitung 49 hari. Jadi kalau kita lihat orang Israel itu menuju ke perayaan Shavuot itu ada hitung-hitungannya. Baru sampai ke hari yang ke-50 ya. Baru ketika sampai ke hari yang ke-50 maka disitulah baru dikatakan itu disebut hari Shavuot. Karena hari yang ke-50 itulah Shavuot. Shavuot itu dalam bahasa Ibrani itu artinya perayaan mingguan, weeks, pakai plural ya. Feast of weeks. Perayaan minggu-minggu, di mana minggu-minggu itu ada 49. Nah dari 49 yang ke-50 baru kamu harus adakan kelepasan. Nah hari yang ke-50 itu adalah hari kelepasan. Itu juga disebut dengan sebutan lain. Shavuot itu sebutan lain adalah Yobel. Ya kita semua tahu Yobel ya. Di mana ada nyanyian ini tahun pembebasan, ya kan? Ini tahun pembebasan. Jadi tahun pembebasan itu jatuh di hari yang ke-50 atau jatuh di perayaan Shavuot karena itu jatuh di yang ke-50. Jadi memang dikatakan sampai masuk ke perayaan hari yang ke-50 itu baru itu menjadi satu perayaan yang harus dipahami, yang harus dirayakan. Nah, lalu kalau kita lihat lagi perayaan ke-50 itu ada apa di perayaan ke-50? Saya mau tampilkan ini bagannya kira-kira begini. Dari Pesak ke Shavuot. Dari Pesak ke Shavuot itu 49 hari. Shavuot itu jatuhnya akhirnya di hari yang ke-50. Nah hari yang ke-50 ini bahasa Romawinya Penta. Jadi disebut Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50. Nah orang Yahudi tahu tuh karena kan dicatat dalam Alkitab coba nanti media bukakan di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul dikatakan pada waktu hari Pentakosta. Lebih tepatnya lagi kalau dalam bahasa Inggris, when the day of Pentecost has fully come. Jadi Alkitab itu dicatat dari bahasa Ibrani.
Kalau ini dia Inggris ya, when the day of Pentecost had fully come. Tapi kalau bahasa Indonesia, apa nih bahasa Indonesianya? Ketika tiba hari Pentakosta. Bukan hanya tiba ya, tetapi ketika Pentakosta itu sudah betul-betul tergenapi komplit. Jadi kalau tergenapi komplit, mas jatuhnya itu tadi itu, hari yang ke-50. Dari hitung-hitungannya orang Yahudi, dari Pesak ke Shavuot, 49, jadi kalau dihitung dari Pesaknya, jadi 50 totalnya. Tapi dari sesudah Sabatnya, satu hari sesudah Pesak itu dihitung 49. Kalau plus Pesaknya jadi 50. Kenapa? Apa arti dari 50 itu? Itulah Yobel. Dan kapankah orang Yahudi bisa merayakan hari kelepasan Yobel itu? Itu adalah saat di mana Torah itu diberikan. Nah, ini kita harus tahu. Pada saat Torah itu diberikan, itu jatuh di hari yang ke-50. Jadi Shavuot adalah perayaan bangsa Israel menerima kehadiran Torah setelah hari yang ke-50. Sebagai apa itu? Sebagai identitas bangsa untuk mewarisi, bukan ini salah tulis ya, mewarisi. Untuk mewarisi tanah perjanjian. Jadi rupa-rupanya di hari yang ke-50 itu adalah hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk nantinya Torah itu sampai kepada bangsa Israel. Apa itu Torah? Apa hubungannya Torah? Torah itu hubungannya dengan apa yang Tuhan perlihatkan kepada Musa mengenai proses penciptaan. Kita harus tahu bahwa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah kitab Musa. Dan kitab Musa itulah yang disebut Torah. Jadi kitab Torah itu adalah 5 kitab tulisannya Musa. Torah namanya. Jadi Torah itu diberikan, ada catatannya, ada pengalamannya. Ada satu pengalaman yang supranatural di mana Tuhan memperlihatkan karya cipta. Tuhan memperlihatkan semua ciptaannya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan memberkati manusia, itu dicatat dalam kitab Musa. Dan setelah selesai dia berbicara tentang hal itu, Alkitab katakan setelah Tuhan berbicara kepada Musa tentang Torah itu, maka kemudian Musa harus turun mendapatkan orang Israel dengan ketetapan. Dengan ketetapan, yaitu dengan kitab Torahnya. Jadi itulah yang diberikan kepada bangsa Israel. Untuk apa Torah itu? Untuk supaya orang Israel memiliki satu dasar ketetapan atau hukum dasar ketetapan. Karena realita itu bukanlah realita sembarangan. Realita itu diberikan kepada satu bangsa yang namanya Israel dengan segala ketetapan dan ketentuan-ketentuannya. Sebagai contoh, kalau kita pindah ke negara orang, maka di negara itu ada ketetapan. Ya. Ada ketetapan. Jadi ketika Torah itu diberikan, maka itulah ketentuan-ketentuan, ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi dalam Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Setelah Tuhan menceritakan proses penciptaan dan Musa sudah mendengarnya, itu menjadi realita untuk bangsa Israel. Lalu ditetapkan sebuah ketetapan. Maka setelah itu baru Tuhan memberikan ketetapan yang harus diterima oleh bangsa Israel sebagai bagaimana kamu mau masuk dalam realita itu, itulah ketetapannya. Saudara misalnya tinggal di Indonesia, ketika saudara mau pindah ke negeri lain, maka saudara harus tunduk kepada ketetapan peraturan di negeri tersebut. Beda negeri, beda kota, beda negara, ada ketetapannya sendiri-sendiri. Sorga juga demikian.
Dan realita yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel juga punya ketetapannya. Jadi ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa, maka Musa turun menghadapi bangsa Israel dengan ketetapan itu. Nah, itulah hari raya Syafuot. Ya, hari raya Syafuot itu dikatakan juga hari raya kelepasan. Kelepasan gimana? Bukankah mereka udah lepas tuh waktu di Mesir? Udah. Tetapi waktu mereka keluar dari Mesir, mindset mereka masih dengan pola pikir mereka masih dalam pola pikir tawanan, budak Mesir. Belum berubah, mereka belum tahu ketetapan apa, bagaimana, apa yang Tuhan mau, mereka belum tahu. Tetapi ketika ketetapan diberikan di situ, Tuhan mau bangsa Israel menyadari bahwa kamu bukan lagi budak Mesir. Kamu bukan lagi budak Mesir. Kamu tidak boleh berpikir seperti ketika kamu di Mesir. Kamu tidak boleh berpikir seperti waktu kamu menjadi budak di Mesir. Tapi sekarang kamu orang-orang merdeka yang dipindahkan kepada satu realita yang Tuhan sediakan. Tetapi juga dengan ketetapannya. Makanya Syafuot itu angka 50 artinya juga Yobel. Kamu merdeka dari perbudakan gitu ya. Kamu bebas dari mindset mentalitas budak. Kamu tidak lagi disebut budak. Tapi sekarang kamu dengan identitas barumu, kamu punya hak untuk menduduki, punya hak untuk mewarisi apa yang Tuhan sediakan, yang telah Tuhan janjikan kepada bapa leluhurmu, yaitu Abraham. Jadi bangsa Israel mau masuk ke tanah janji, tidak sembarangan tanah janjinya. Nggak sembarangan. Tanah janji itu adalah tanah yang sudah dimeteraikan. Jadi ceritanya panjang. Kenapa Abraham? Kan Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Perjanjian yang Tuhan adakan dengan Abraham itu di tanah Kanaan. Untuk meneguhkan bahwa tanah ini akan diwarisi oleh keturunanmu. Jadi itu disebut tanah janji, promised land. Tanah janji bukan Tuhan janji-janji, tapi ada perjanjian di situ. Ada perjanjian yang Tuhan buat menjadi tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu statusnya sangat kuat, bukan cuma disebut tanah janji, tapi tanah perjanjian. Tanah yang sudah ada hukumnya, tanah yang sudah ada perjanjiannya, tanah yang sudah ada meterainya. Di mana di tanah itu Tuhan akan memanifestasikan satu realita yang memang dikhususkan untuk orang Yahudi. Seperti ketika Tuhan memperlihatkan kepada Musa bagaimana hari pertama disebut baik, hari kedua baik, dan seterusnya baik. Dengan kata lain, everything that is goodness, all those things that are goodnesses, semua yang baik yang Tuhan siapkan, itu akan diberikan kembali kepada bangsa Israel yang menyadari bahwa mereka punya identitas untuk itu. Ya, mereka punya identitas untuk itu, atau dengan kata lain, mereka punya hak waris untuk mewarisi hal itu. Diberikanlah kepada Israel. Nah, itu kemudian melalui penebusan Yeshua, yang sudah naik di kayu salib, apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu juga mau dinyatakan kepada orang-orang yang percaya. Kenapa? Kalau kita bisa lihat kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ketika Tuhan mau menyatakan hal ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yeshua. Tadi kita katakan bahwa kalau tadi kita baca waktu Yeshua bilang roh kebenaran ini akan turun, maka dia akan menyatakan seluruh kebenaran. Oke, seluruh kebenaran berarti isinya itu satu realita yang sudah dimeteraikan di dalam perjanjian. Satu kalau realita bahasa gampangnya, satu kenyataan hidup. Satu kenyataan hidup yang telah dimeteraikan di dalam perjanjian. Di mana orang yang mau mewarisi kenyataan hidup itu berbeda dengan bumi. Bumi kenyataan hidupnya sudah polusi, korup, dosa di mana-mana. Tapi kenyataan hidup ini beda karena telah dimeteraikan di dalam perjanjian. Perjanjiannya adalah perjanjian darah. Nah, orang yang diberikan hak untuk menerima kenyataan hidup yang berbeda
adalah orang yang tentu pertama-tama menerima Yeshua sebagai Tuhan. Menerima Yeshua sebagai pribadi yang melakukan penebusan. Nah, kita lihat kemudian di ayat yang berikut, Efesus 1 ayat 14. Di sini Paulus mengatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Jadi mulai dari penebusan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Dari sini Paulus katakan Holy Spirit itu as a guarantee. Dia sebagai jaminan supaya kita memperoleh manifestasi penebusan yang total. Karena pada waktu Yeshua naik di kayu salib, dia mengadakan penebusan. Dari penebusan itu dia mengadakan perjanjian baru. Dan di dalam penebusan, di dalam perjanjian baru, maka orang-orang yang menerima Yeshua adalah orang-orang yang berhak untuk menerima seluruh manifestasi penebusan yang akan dinyatakan, dibukakan oleh Roh Kudus itu. Jadi kita baca di Yohanes bahwa Roh Kudus itu, roh kebenaran akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Dasar pengertiannya harus dimulai dari pesan penebusan. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang Kristen. Maka itu hari ini saya mau sampaikan kepada Anda sebagaimana kita sudah merayakan perayaan Shavuot di hari Kamis. Hari sekarang saya mau katakan bahwa kita harus mengerti apa yang disediakan Roh Kudus bagi kita. Bagaimana kita menyelaraskan diri lewat pemahaman tentang penebusan supaya kita betul-betul punya hak waris. Kalau kita punya hak waris berarti kita berhak untuk menerima apa yang disediakan. Ini luar biasa loh. Kalau kita menerima kebenaran ini, kita berhak untuk menerima apa yang disediakan. Ya. Kita berhak untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan janjikan kepada kita. Berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang luar biasa ya, di mana Tuhan mau supaya kita mengalami. Karena di luar Roh Kudus, ya, tanpa Roh Kudus hidup kita berantakan. Tanpa Roh Kudus kita masuk dalam realita yang rusak. Ayat lain saya mau baca, ini sudah tertulis dalam 2 ayat, Kejadian 6 ayat 11 dan Kejadian 6 ayat 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Elohim menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kenapa? Di ayat sebelumnya di situ ditulis bahwa Roh Tuhan telah undur. Jadi ketika Roh Tuhan undur, rusak semuanya. Hidup manusia rusak. Nilai-nilai kehidupan sudah merosot, makin merosot. Dan bahkan di era sekarang akhlak manusia itu mana? Mana yang disebut akhlak? Manusia mementingkan diri sendiri. Manusia mau hidup bebas, tapi kebebasan yang ada adalah kebebasan dari tawaran si jahat. Sehingga akhirnya kacau, kekacauan dan rusak. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada. Manusia mau dibawa kepada kehancuran. Tapi puji Tuhan, perayaan Pentakosta masih ada. Ya. Tahun ini Gregorian kalender 5784 2024. Perayaan itu masih ada. Kalau perayaan Pentakosta itu masih ada perkenanan. Masih ada kesempatan untuk kita menyelaraskan hidup. Karena Alkitab juga bernubuat loh. Satu waktu orang cari firman. Orang mau cari kemana-mana, firman itu sudah tidak ada lagi. Wow, ini satu nubuatan yang tidak main-main. Ya. Dikatakan satu kali orang akan mengembara kemana-mana, mencari firman, tapi firman sudah tidak ada lagi. Dengar baik, kalau firman sudah tidak ada lagi, maka perayaan-perayaan juga tidak ada lagi. Kalau firman, karena gini, firman Tuhan itu bergerak di dalam waktu-waktu Tuhan. Jadi di mana firman Tuhan ada, perayaan-perayaan juga ada. Kenapa? Semua perayaan-perayaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, semua bersaksi. Semua bersaksi tentang Sang Penebus. Saya mau katakan semua perayaan Yahudi itu bersaksi tentang Sang Penebus. Pesak, penebus. Shavuot, Yovel, kelepasan, itu oleh karena ada penebusan.
Sukot di mana Tuhan mau tinggal bersama-sama karena sudah penebusan. Jadi seluruh perayaan orang Yahudi itu mengarahkan diri kepada Sang Penebus. Juga demikian perayaan-perayaan orang Kristen yang berhubungan dengan Sang Penebus atau firman. Tetapi ya ini betul, nubuatan Amos 8 ayat 12. Orang akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Artinya begini, kalau firman Tuhan sudah tidak ada, maka perayaan-perayaan juga sudah tidak ada. Kalau perayaan-perayaan tidak ada, yang ada adalah kengerian. Alkitab juga sudah bernubuat. Kengerian, kenapa? Pendurhaka akan semakin bebas bergerak. Kenapa sekarang setan susah bergerak, sekalipun kita sudah lihat kuasa si jahat itu bergerak di mana-mana. Tetapi masih ada yang menghalangi Bapak Ibu Saudara. Tesalonika juga bernubuat, masih ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu apa? Ada Roh Kudus, ada firman, ada perayaan-perayaan, itulah yang menghalangi pergerakan daripada si jahat. Tapi kalau itu diangkat, maka tidak ada lagi yang menahannya. Dan kalau itu semua udah diangkat, orang-orang benar juga termasuk orang-orang yang mengikuti itu juga diangkat. Kalau sudah diangkat, selesai. Tapi selama firman masih ada, selama perayaan-perayaan masih ada, hari ini, minggu ini, inilah perayaan Pentakosta. Ini adalah perayaan kehadiran Roh Kudus. Ini adalah perayaan kehadiran ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Seharusnya kita juga pahami, Roh Kudus yang hadir buat kita juga akan mengajarkan kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, hidup yang punya nilai, hidup yang punya value, hidup yang punya keteraturan Tuhan, divine orders, keteraturan ilahi, di mana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, dia tidak berjalan dalam sifat-sifat yang lama, dia betul-betul berjalan atau hidup di dalam kehidupan yang baru. Kalau kita demikian, perbedaan itu akan dimulai. Sebab kalau lihat dari tahun-tahun Ibrani, Bapak Ibu Saudara, makin lama kemuliaan Tuhan itu makin besar. Dan berbagailah orang yang terus-menerus mau diajar. Orang yang membuka hati dan selalu mau berkata begini, Roh Kudus, koreksi aku, Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus pimpin aku supaya seluruh kebenaran menjadi bagian hidupku. Ketika orang itu demikian hidupnya, maka dia akan semakin dibawa masuk kepada pengalaman kemuliaan. Nah, semakin dalam orang itu masuk dalam pengalaman kemuliaan, semakin banyak hal-hal yang dahsyat yang diwarisi, yang bisa diwarisi oleh orang-orang itu. Sampai seluruh kebenaran. Sekali lagi, sampai seluruh kebenaran itu dinyatakan. Nah, haleluya. Hari ini sekali lagi saya memberitakan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh, maka hidup kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Saudara mau dibela oleh Tuhan, sambut firman, ya sambut juga Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah pribadi yang memimpin. Ini ada satu ayat. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada jaminan. Selama firman disambut dan Roh Tuhan disambut, ketetapan diajarkan, orang mempunyai akhlak yang benar, orang mempunyai nilai kehidupan yang benar. Itulah orang-orang yang dikatakan di ayat yang lain punya hak waris. Coba saya tampilkan ini ya. Ini luar biasa loh kalau kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau berikan kepada kita ya. Sebagai keluarganya, maka kita akan menerima apa yang disediakan oleh pribadi Roh Kudus. Tadi dia datang untuk supaya kita mempunyai warisan. Ini dia, kita lihat lagi. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Hasyemlah atau Bapalah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh, haleluya, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Wow, luar biasa. Sebab siapakah kita yang layak menerima jaminan itu? Siapakah yang layak menerima warisan itu? Karena Roh Tuhan itu menjadikan status kita atau identitas kita ahli
waris. Nih ya, ahli waris. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba satu ayat lagi. Hak waris Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu, ini Paulus katakan, jadi kamu bukan lagi hamba. Ini hamba ini status, ya. Bukan hamba istilah melayani, tapi ini istilah status. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Bapa atau oleh Hashem. Artinya banyak hal yang akan kita terima. Banyak hal yang baik, yang dahsyat yang akan kita alami di atas bumi ini. Sebab bumi adalah area kesaksian buat identitas yang Tuhan berikan melalui Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara, tangkap baik-baik ya pesan ini. Bapak Ibu yang sudah ikuti acara Syafuot Kamis yang lalu, sekarang di hari Minggu, pembahasan tentang peranan Roh Kudus, mengembalikan identitas kita sebagai keluarga dan memberikan kita hak waris kembali, memberikan kita apa yang harus kita terima, tapi kita harus rela dibangun menjadi identitas yang benar lewat ketentuan dan ketetapan yang diajar. Makanya kepada bangsa Israel itu Torah diperkenalkan, karena Torah itu berbicara ketetapan. Kita harus mengerti ketetapan supaya kita menerima hak waris. Waktu kita menerima hak waris, kita berhak untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu prosedurnya. Bangsa Israel keluar dari Mesir karena tanda darah. Kemudian di hari yang ke-50 setelah Musa naik, dan hari yang ke-50 itu Musa turun dengan Torahnya supaya bangsa Israel punya identitas. Dengan identitas dan ketetapan yang ada pada bangsa Israel, maka mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu prosedur yang sama dengan kita. Waktu kita ditebus oleh darah Tuhan, Roh Kudus hadir untuk mengajarkan ketetapan supaya kita punya martabat hidup seperti yang Tuhan mau, karakter, pribadi, pola hidup yang benar supaya kita pun mendapatkan hak waris dari apa yang disediakan Tuhan. Semua yang disediakan justru Tuhan mau kita alami. Nah, begitu kita paham dengan benar, tidak ada setan yang dapat mengusir kita. Tidak ada setan yang dapat mempermainkan kita karena kita tidak ada di bawah perbudakan dosa. Tapi kita ada di dalam perjanjian darah Yeshua Mashiach. Kita menerima, kita diadopsi dan Roh Tuhan hadir turut mendeklarasikan bahwa kita adalah keluarganya. Dengan demikian kita memperoleh hak waris dan kita rela untuk dibentuk, rela untuk dijadikan lewat pimpinan Roh Kudus. Sampai seluruh kebenaran kita terima dan kita alami. Ini dahsyat. Hari-hari ini kita harus tahu bahwa Roh Kudus hadir. Bukan hanya memberikan bahasa roh, tapi Roh Kudus hadir mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Mengajarkan martabat, mengajarkan the value of life according to the kingdom. Nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kerajaannya. Karena dia mau kita segera mengalami apa yang disediakan buat kita supaya kita berbahagia, ya. Demikian perenungan pada hari Minggu ini. Ayo terus saudara ikuti terus, ya. Tangkap terus kebenaran yang dibukakan, dan saya percaya bahwa setiap Anda yang betul-betul mau terkoneksi, maka Anda akan disebut orang-orang yang berbahagia. Kami tersedia di wadah kami ini, di mana hal-hal yang baik yang bisa Anda dengar bukan hanya lewat live streaming, tapi ada begitu banyak media yang sudah kita siapkan. Karena itu bukalah hatimu, mari kita banyak menerima teguran, nasihat, pembelajaran supaya apa yang disediakan kita terima. Buat kita semua sekali lagi saya mau katakan, Hak Syafuot Sameah, selamat hari raya Syafuot, selamat hari raya Pentakosta. Biarlah Pentakosta ini mengingatkan kita kembali bagaimanakah identitas kita di dalam Kristus melalui kehadiran Ruach HaKodesh. Haleluya. Angkat hatimu, siap menerima berkat sesuai dengan berkat yang dilepaskan Musa dan Harun kepada bangsa Israel. Ini yang selalu saya lepaskan setiap kali
Sunday Word of Life sesuai dengan bilangan 6, 24 sampai 26. Demikian Tuhan memberkati bangsa Israel, demikian juga Hashem memberkati kita semua. Sebab dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya recite dulu doa ini, kemudian kita akan nyanyikan bersama-sama. Yevayecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha vichunecha, Yisha Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Lord bless you and keep you, and make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, will make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Dalam bahasa Ibrani, ucapkan bersama saya. Yivarech Adonai Ya'er Adonai panav elecha vichunecha, Yisha Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Ya, demikianlah Sunday Word of Life kita edisi hari ini, hari Minggu di 16 Juni 2024. Pesan tentang Roh Kudus atau kehadiran dari Ruach Kodes tentunya sangat penting bagi kita untuk kita ketahui hari-hari ini, karena tidak sebatas hanya karunia-karunia roh, tetapi juga berbicara bagaimana kehadirannya itu membawa kita kembali kepada identitas melalui penebusan yang sudah dilakukan oleh Yeshua di atas kayu salib, dan juga ada realita yang dia mau kita alami. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang sudah menerima kebenaran pengertian ataupun pewahyuan yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa memberikan taburannya sebagai respon dari apa yang sudah Anda terima di pagi ini. Dapat Anda berikan taburan di rekening berikut yang ada di layar kaca ini, di BCA 219-302-2227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Dan selanjutnya bagi Anda yang terus mengikuti program kami, setia mengikuti program kami secara online maupun juga secara onsite, Anda tahu bahwa Anda sangat-sangat diberkati dan terus tahu bahwa Anda semakin dituntun untuk mengerti, berjalan di dalam rancangan Tuhan, pewahyuan tentang keputraan, tentang tahun-tahun Ibrani, tentang masa, tentang musim dan waktunya, waktu-waktu Tuhan. Anda dapat mengembalikan persepuluhannya di rekening berikut di BCA 219-301-6464 atas nama juga sama dengan yang tadi, Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Hanya beda rekening ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Seperti biasa ada paling tidak ada tiga acara setiap minggunya yang kita adakan, seperti hari
Senin, Rabu, dan Kamis setiap jam 6:30 pagi, yaitu acara Weekly Dalet yang disiarkan langsung di dalam Instagram Restoration Community ataupun juga di dalam Facebook dari Bapak Timothy Parengkuan sendiri. Ini jam 6:30 pagi, Senin, Rabu, dan Kamis ya. Kemudian di hari Selasa dan Jumat ada rumah doa yang hanya diadakan atau dilakukan di Zoom ya. Anda dapat mengikutinya setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 pagi dengan passwordnya dengan ID-nya 57805789113 dan passwordnya pray. Dan bagi Anda yang mau didoakan, yang ingin didoakan, silakan Anda dapat menghubungi nomor yang ada di flyer ini ya, atau nomor ini yang sudah ditampilkan di layar kaca ini. Bapak Ibu dapat mengirimkan melalui chat message atau pesan teks di Telegram atau WhatsApp di nomor-nomor yang ada di layar ini. Dan seperti biasa juga kita akan ada lagi hari Minggu seperti sekarang ini, yaitu Sunday Word of Life setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel. Tetapi nanti di hari Rabu minggu depan ini kita akan ada program 2 kali dalam sebulan, yaitu program podcast Eyesight Insight. Nanti temanya akan kami infokan lebih lanjut di dalam sosial media kami. Kami akan adakan itu di YouTube channel jam 5 sore atau jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. So bagi Anda yang sering terhubung dengan kami, karena kami terbiasa juga dengan semua sosial media, khususnya juga di YouTube channel ini, jangan lupa Anda mensubscribe YouTube channel ini supaya Anda dapat menerima semua notifikasi dari kegiatan-kegiatan kami yang kami upload di dalam channel ini, dan Anda juga bisa membagikan kepada yang lain sehingga banyak orang yang diberkati. Oke, ini dia adalah sosial media kami. Anda bisa terhubung baik di Instagram, Facebook, maupun juga TikTok, maupun juga X ya, ataupun juga website, dan juga bisa menghubungi kami melalui chat di WhatsApp dan Telegram. Oke, sampai di sini dulu Sunday Word of Life kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali di dalam Sunday Word of Life berikutnya. Hak Shavuot Sameah. Selamat hari Pentakosta dan selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you.